Salve. Selanjutnya kita akan memasuki sesi materi, tapi sebelumnya kita akan membacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber. Kita bisa lihat di layar. Nama lengkap beliau Bartolomius Arosi SAG. Tempat tanggal lahir Darok 8 Februari 1975. Jabatan saat ini penyelenggara Bimas Katolik, Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa struktur Bimas Katolik di Kota Pontianak ini sudah ada semenjak tahun 2020. Sebelumnya belum ada, jadi kita berterima kasih kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama, bahwa di provinsi kita 14 kabupaten dan kota sudah memiliki struktur Bimas Katolik, baik setingkat kasih dan penyelenggara. Dan kita berdoa dalam proses perjuangan akan naik struktur itu menjadi kabid, karena sudah dalam proses. Mari kita berdoa kembali supaya nanti pembimas itu menjadi kabid dan struktur-struktur yang lainnya penyelenggara itu bisa menjadi kasih. Alamat tempat tugas Jalan Jainuddin nomor 4 Kota Pontianak. Nomor telepon 0561 732185, 0561 732185, ini telepon kantor kami. Kemudian website http kemenak.kotapontianak.blogspot.com, kode pos 7811 Kalimantan Barat. Kemudian alamat tempat tinggal Pak Bara, ya. Jadi beliau semenjak tahun 2024 dipanggilannya Pak Bara. Jadi mungkin Bapak Ibu ya yang memanggilnya Pak Rosi masih didengar, tetapi beliau lebih enak sekarang dipanggil Pak Bara ya. Jadi bukan merubah nama, tetapi mungkin ada kesan, nanti beliau yang akan jelaskan. Jalan Budi Utomo, Perumahan Pondok Pangeran 1, 2, Blok O nomor 40, Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak. Kemudian, nah ini perlu dicatat nomor telepon beliau, karena ini bupatinya Katolik ya. Baik, saya selalu katakan kalau penyelenggara itu bupatinya Katolik, agama Katolik, karena pelayanannya itu sekota Pontianak. 0812 5729 8275. Nah ini silakan dicatat. Kemudian pendidikan, yang pertama SD swasta Jangkang Benua, Kabupaten Sanggau. Kemudian SMP swasta Jangkang Benua, Kabupaten Sanggau. SMA Seminari Menengah Santo Paulus Nyarungkup, Singkawang. Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Katolik Pematang Siantar, Sumut. Dan beliau statusnya sudah beristri dan memiliki 4 anak perempuan. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak laki-laki, ya silakan. Beliau tidak akan menolak, tetapi akan menyeleksi. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Beliau akan memberikan materi peran strategis bimbingan masyarakat Katolik dalam gerakan moderasi beragama. Ya. Selanjutnya pengalaman pekerjaan dan organisasi penyuluh agama Katolik PNS dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Kemudian penyelenggara bimbingan masyarakat Katolik Kementerian Agama dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Beliau ini manusia 3 kabupaten kalau tidak salah Pak ya. Dia dulu di Kabupaten Sambas, sebenarnya penyuluh Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, lanjut ke Kabupaten Kuburaya, dan langsung ke kota Pontianak. Jadi 3 kabupaten 1 kota. Nah, jabatan sekarang beliau Sekretaris DPP Paroki Stella Maris Siantan. Jadi kemudian Ketua Komunitas Bapak-Bapak Katolik Kombakat Paroki Stella Maris Siantan tahun 2016 sampai tahun 2023. Selanjutnya Ketua Regio atau Awam Keluarga Sevalir ya. Ini MSC atau kalau untuk awamnya AKC, Keuskupan Agung Pontianak Kalimantan Barat.
Kalau misalnya di BMJ itu ada SPD, ini AVC dia. Kemudian tadi sudah saya sampaikan materi yang akan disampaikan. Nah, waktu beliau, karena tadi sebenarnya waktu beliau ini mulai dari jam 8, tapi mengingat harus ada pengantar dari Kabakesra yang memiliki tusi ini, maka untuk sesi pertama ini kita akan mulai dari jam 8.30 sampai dengan jam 9. Jadi untuk sesi pertama, nanti akan dilanjutkan di sesi kedua jam 9 sampai jam 10. Kemudian nanti baru tanya jawab jam 10 sampai jam 11. Jadi terdiri atas 3 sesi. Waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya lebih senang berdiri karena kalau duduk tidak nampak. Dan saya juga jarang memakai itu karena orang keras, kuat. Tapi kalau dipakai kita di materi itu disampaikan itu adalah bagaimana peran strategis bimbingan masyarakat Katolik dalam gerakan moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama senantiasa menjadi materi pokok, pembicaraan pokok di Kementerian Agama? Pertama, bahwa moderasi beragama itu menjadi produk unggulnya Kementerian Agama. Yang kedua, bahwa pluralitas itu nanti yang akan kami sampaikan mengapa itu penting. Sebenarnya berbicara tentang moderasi beragama bukan sesuatu yang baru untuk kita. Bahkan 2000 tahun yang lalu, bahkan zaman perjanjian lama juga sudah dibicarakan tentang moderasi beragama, hanya dengan bentuk yang berbeda. Yesus Kristus sangat jelas, kan? Tapi saya tidak punya hak untuk menjelaskan bagaimana moderasi beragama ditinggal dari teologi Katolik. Meskipun saya dulu pernah belajar, hampir tak bisa saya bertobat. Nanti saya akan jelaskan di sana karena saya akan mendampingi Pastor Mayu sampai besok di Hotel Orchard dengan di 150 para guru agama Katolik Sekalbar, termasuk dari Pontianak juga ada. Itu akan menjelaskan tentang, termasuk juga Romo Nugroho nanti sampai besok itu yang di Hotel Orchard tentang moderasi beragama ditinjau dari teologi agama Katolik. Tapi di sini adalah bagaimana saya harus berbicara tentang moderasi beragama sesuai dengan arahan Kementerian Agama, ditinjau dari segi Kementerian Agama itu sendiri. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah moderasi beragama, sebuah gerakan konkret visi dan misi Ditjen Bimas Katolik RI yang menjadikan umat Katolik 100% Katolik dan 100% Indonesia. Lanjut. Kerangka berpikir kita di sini. Nanti kita akan 3 jam berputar di sini sampai setengah 12 atau jam 12. Anda makan siang Pak? Ada. Ampun ada Pak ya? Ada. Pak yang keserabut, Pak yang kemenang. Amung. Apa itu moderasi beragama? Landasan hukumnya, urgensi moderasi beragama di Indonesia, harmonisasi relasi agama dan negara, muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama, serta relevansi bagi umat Katolik menjadikan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Di sana nanti akan muncul apa sebenarnya gerakan strategis, peran strategis Bimas Katolik dalam moderasi beragama. Lanjut. Rumusan moderasi beragama. Lanjut saja. Nah, ini rumusan moderasi beragama. Apa sebenarnya moderasi beragama? Kembali lagi saya katakan, terutama yang pegawai Kemenak, baik para penyuluh maupun guru, ini sudah terbiasa dengan istilah ini. Barangkali kita belum. Maka mohon maaf kalau sedikit agak mengulang, tapi tidak apa-apa. Lebih baik mengulang sehingga diinternalisir supaya kita lebih memahami itu daripada kita mendengarkan tapi tidak menginternalisir.
Moderasi beragama menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran ke ekstreman. Kemudian dalam bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Itu bahasa sedikit agak sederhananya. Bahasa Inggrisnya core, inti, esensi, standar, etika. Juga ada istilah moderator yang berkaitan dengan pemandu of meeting.